Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Imas Melasari dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 1800192 Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas sedikit mengenai strategi negosiasi, mediasi, dan juga arbitrasi. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester pada mata kuliah resolusi konflik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh, MPD, dan juga Ibu Rika Asantika, MPD. Sebelum masuk dalam inti dari video ini, saya akan menyampaikan beberapa manfaat yang saya rasakan setelah mempelajari mata kuliah ini. Yang pertama, saya menjadi tahu bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, ternyata konflik dapat membuat erat suatu hubungan atau tali persaudaraan setelah menyelesaikan konflik tersebut. Yang terakhir adalah mata kuliah ini membantu saya untuk memahami dan menyelesaikan konflik yang nanti kelak akan saya hadapi pada saat saya mengajar di SMA. Negosiasi adalah salah satu strategi atau proses dari penyelesaian konflik atau sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan, ataupun urung rembuk. Agar negosiasi berjalan dengan lancar, maka keterampilan komunikasi dan wawasan para pihak yang terkait sangat menentukan, terutama dalam menyampaikan kepentingan pihak lain. Negosiator juga harus memiliki skill. Apa sih skillnya? Yang pertama, skill tersebut berupa kemampuan komunikasi, kemampuan mengajak para pihak ke meja perundingan, dan berbagai kemampuan lainnya. Mediasi disebut juga dengan mediator. Mediator harus menjalankannya dengan sikap yang adil, netral, serta tidak berwenang untuk memutuskan keputusan, karena mereka hanya berperan sebagai mediator. Dari Godfaster, mediator memiliki peran yang sangat besar karena mereka harus menganalisa dan juga mendiagnosa konflik yang sedang terjadi di antara pihak-pihak tersebut. Nah, menurut Frank L. Curry dan Edna L. Curry, arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau yang simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar proses perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral, sesuai dengan mereka, di mana keputusan berdasarkan dengan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Nah, dalam proses arbitrase ini, keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil oleh arbiter bukan berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dalam proses peradilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase tersebut. Arbiter sebagai pemegang kekuasaan atau wewenang dalam memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa di luar pengadilan. Nah, dalam strategi tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang terlihat. Yang pertama, dari negosiasi. Ternyata negosiasi ini tidak memiliki pihak ketiga, sedangkan mediasi dan juga arbitrasi memiliki pihak ketiga. Namun pada mediasi ini pihak ketiga bersifat normal dan tidak sebagai pemutus atau pemilik keputusan untuk menyelesaikan konflik atau perkara. Nah, pada arbitrasi ini pihak ketiga memiliki otoritas dan memiliki kewenangan atau penentu dalam keputusan penyelesaian masalah. Nah, penentuan perlu kalian ketahui bahwa respon dari pihak-pihak terkait itu sangat menentukan apakah permasalahan itu akan menghasilkan hasil yang win-win solution atau tidak. Nah, menurut Boden-Colvert dan juga Scrum, ada 3 respon. Yang pertama, respon yang lembut. Nah, respon yang lembut ini berkarakter seperti menghindari konflik atau adanya akomodasi. Nah, hal ini akan menghasilkan di mana satu sisi akan memenangkan konflik ini dan satu sisi akan mengalahkan konflik ini. Lalu yang kedua ada respon yang keras. Nah, respon keras ini berkarakter sangat bersaing lah.
respon ini cenderung bersaing dan saling menekan. Nah, hasil dari respon ini yaitu adanya pihak yang diuntungkan atau menang, adapun pihak yang dirugikan atau kalah. Dan yang terakhir adalah respon yang sama-sama mempunyai prinsip. Nah, respon ini memiliki karakter yang terbuka dan menyampaikan apa saja yang mereka inginkan, dan respon yang dihasilkan oleh hasil yang dihasilkan oleh respon ini adalah win-win solution karena di antara mereka berdua terdapatnya pengertian. Nah, selain respon, ada pun langkah-langkah yang menunjang pencapaian atau cara-cara untuk mencapai win-win solution dari sebuah permasalahan. Yang pertama ini ada situasi yang harus kondusif. Nah, dari situasi yang kondusif ini akan menciptakan emosi yang stabil. Dengan begitu, pikiran akan menjadi tenang dan tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, yang kedua itu adalah emosi yang stabil. Yang ketiga, saling terbuka. Nah, dengan adanya keterbukaan antara satu sama lain, maka adanya pengertian yang terjalin di antara kedua pihak. Yang keempat, membuat pilihan dan mengevaluasi pilihan. Membuat pilihan sangatlah penting karena adanya pilihan yang disampaikan oleh salah satu pihak dan juga adanya pilihan-pilihan yang disampaikan oleh pihak lainnya. Selanjutnya, membuat kesepakatan atau keputusan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Nah, hal ini sangat penting untuk mendapatkan win-win solution karena dengan adanya kesepakatan, maka akan terjalinlah komunikasi yang baik juga ke depannya dan menyelesaikan konflik tersebut. Dan sekian pematerian atau pembahasan mengenai penyelesaian konflik-konflik yang saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau beberapa materi yang kurang dalam pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya Syifa Mas Melasari, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.